warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya Tabiti? Semoga semuanya sehat ya. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah ya. Sudah berapa hari ya? Sudah banyak sekali puasanya. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Ya, hari ini kita akan belajar. Oh ya, ada yang ingat nggak suaranya Bunda siapa ini? Kita hari ini belajar sama Bunda Muza ya. Hari ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan sesuai dengan yang kita jalankan sekarang. Apa sih puasa Ramadan? Bagaimana sih menjalankannya? Pengertiannya dulu kita belajar ya. Menurut bahasa, puasa itu adalah menahan atau mencegah, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai terbitnya fajar waktu subuh hingga tenggelamnya matahari. Jadi puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Bagaimana sih hukumnya melaksanakan puasa Ramadan? Ayo, siapa yang sudah tahu? Teng 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 teng. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayo, siapa yang bisa baca? Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi jelas ya bahwa hukum puasa Ramadan itu wajib bagi setiap orang yang beriman, bagi setiap seorang muslim, wajib menjalankannya ya. Syarat wajib puasa, bagaimana sih syaratnya? Siapa saja sih yang wajib berpuasa itu? Siapa ayo yang wajib berpuasa? Coba. Yang pertama yaitu yang orang-orang yang beragama Islam. Jadi semua orang yang beragama Islam itu wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, berakal sehat. Berakal sehat itu bisa berpikir baik, terus tidak gila. Jadi dia itu benar-benar berakal sehat, bisa membedakan yang baik dan yang tidak. Yang ketiga, balik itu mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk ya. Jadi anak-anak kalau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, berarti sudah wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga, mampu mengerjakan puasa. Mampu dalam arti keadaan badannya sehat, terus kuat menjalankannya, dia tidak sakit, dia tidak sedang dalam perjalanan atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan, maka dia wajib mengerjakan ibadah puasa. Apa ada orang nggak mampu? Ada, kayak adik bayi itu kan belum mampu, jadi dia belum wajib mengerjakan. Atau orang sudah sangat tua sekali, sakit, itu juga tidak wajib menjalankan ibadah puasa ya. Syarat sah puasa, puasanya bisa sah, bisa diterima oleh Allah dengan syarat bagaimana sih? Jadi enggak, aku puasa hari ini selalu diterima, enggak, ada syarat sahnya. Bagaimana supaya puasa itu sah, supaya diterima sama Allah? Yang pertama, suci dari hadas besar. Maksudnya suci dari hadas besar, biasanya kan kalau perempuan itu datang keluar darah haid lah, itu maka puasanya tidak sah kalau sedang dalam keadaan seperti itu. Maka kalau dia sudah selesai harus mensucikan dirinya, baru dia menjalankan ibadah puasa lagi. Jadi suci dari hadas besar. Yang kedua, pada waktu yang diperbolehkan. Loh, emang ada waktu yang tidak boleh puasa? Ada ya. Jadi puasa itu harus pada waktu yang diperbolehkan. Seperti saat ini puasa Ramadan,
malah wajib hukumnya ya. Jadi harus menjalankannya. Kapan sih waktu tidak boleh berpuasa? Malah hukumnya itu haram kalau kita berpuasa. Ingat kan? Tahu kan kalau kita menjalankan sesuatu yang haram berarti kita akan dapatkan apa ya? Dapat pahala apa dapat dosa ya? Dapat dosa lah kalau menjalankan sesuatu yang haram. Ya, jadi kapan waktunya? Yaitu pada hari raya Idul Fitri. Jadi pada hari raya pertama setelah selesai Ramadan, besok ini puasa Ramadan selesai, kan itu datang tanggal 1 Syawal. Biasanya kita menyebutnya itu dengan hari raya Idul Fitri. Itu hari pertama itu haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi barang siapa yang berpuasa pada raya hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, maka puasanya tidak akan diterima, dia malah akan dapatkan dosa. Wes nahan puasa, wes nahan makan, nahan minum, dapat dosa. Kan gimana itu? Mending kita mensyukuri nikmat rezeki yang ada pada hari itu, karena kita memang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yang kedua, hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Biasanya hari raya Idul Adha itu disebut dengan hari raya kurban atau hari raya besar ya. Jadi itu juga haram kita untuk berpuasa. Terus ada lagi hari tasyrik. Kapan sih hari tasyrik? Itu hari dimana setelah hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu dinamakan hari tasyrik. 3 hari setelah hari raya Idul Adha itu namanya hari tasyrik. Nah, pada hari itu masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Biasanya kalau hari raya Idul Adha itu setelah kita sholat ada penyembelihan hewan kurban. Nah, hewan kurban itu boleh disembelih selama waktu itu, mulai tanggal 10 boleh pas hari raya itu ya, setelah menjalankan ibadah sholat Idul Adha biasanya menyembelih hewan kurban. Terus boleh lagi kapan? Tanggal 11, 12, 13 itu masih boleh menyembelih hewan kurban. Kalau tanggal 14 Dzulhijjah masih boleh nggak? Boleh menyembelih hewan, tapi bukan dinamakan kurban lagi ya. Karena yang disebut hewan kurban itu yang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Rukun puasanya gimana sih? Puasa Ramadan itu rukunnya gimana? Ayo, siapa yang sudah tahu? Kita belajar ya. Yang pertama, niat ya. Rukunnya niat. Jadi kalau kita nggak baca niat, puasanya gimana ya jadinya? Rukun itu berarti harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan, lah gimana? Ya, nggak diterima, nanti nggak sah puasanya. Pasti sudah hafal anak-anak niatnya puasa. Setiap hari dibaca kan? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat puasa fardu bulan Ramadan tahun ini pada esok hari karena Allah Ta'ala. Jadi niat puasa kita meskipun itu wajib hukumnya, tapi tetap kita niatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang hari ini puasanya masih setengah hari? Ada? Atau kemarin yang setengah hari? Ya, semoga kita semua dikuatkan untuk menjalankan puasa sampai penuh. Yang kedua, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kita menahan makan dan minum, menahan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu termasuk rukun yang harus kita jalankan. Terus bagaimana kalau adik-adik kecil itu biasanya itu zuhur itu jam 12 sudah makan, udah buka ya, karena berarti dia belum kuat menjalankan. Jadi kan mampu mengerjakan puasa, ada gitu kan. Kalau belum mampu berarti belum wajib. Kalau dia sudah mampu menjalankan 1 hari penuh mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib, maka dia wajib menjalankannya sampai waktu itu. Aku udah kelas 4 tapi masih puasa duhur, aku belum mampu. Yang bisa mengukur mampunya itu anak-anak. Tapi kalau dibuat-buat aku puasa duhur aja lah, padahal mampu tuh makan, padahal mampu tuh menahan diri sampai sore. Tapi kenapa kok duhur udah
buka, udah makan itu. Nah, itu berarti kembali kepada diri anak-anak ya. Bagaimana menyiapkan dirinya untuk menjalankan puasa penuh ya, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Kira-kira apa ya? Ada yang sudah tahu? Apa ya? Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja ya. Jadi ketika waktu berpuasa mulai itu siang hari sekitar jam 10, aku lapar banget nih, lapar sekali pengen makan, lah tiba-tiba anak makan gitu aja, lah itu dapat membatalkan puasa karena sengaja makan, sengaja minum itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau tiba-tiba anak habis lari-lari main sama teman-temannya atau sama tetangganya atau sama adiknya, tiba-tiba masuk dapur ambil minum, lupa kalau sedang puasa, itu beda lagi. Itu lupa, kalau lupa itu dimaafkan ya, tapi kalau lupanya disengaja berarti dapat membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Bagaimana sih muntah dengan disengaja? Memasukkan sesuatu pada mulut sampai mendekati kerongkongan sehingga bisa menimbulkan muntah ya. Itu kalau disengaja dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, mabuk, gila, dan pingsan. Jadi orang yang pingsan itu juga dapat membatalkan puasa. Gila, orang yang gila itu tidak berakal sehat. Biasanya yang jalan-jalan di sepanjang jalan itu ya, itu mereka tidak wajib puasa karena dia tidak mempunyai akal yang sehat. Akalnya tidak sehat, tidak bisa berpikir dengan baik, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Jadi bagi orang-orang perempuan, jika tiba-tiba keluar darah haid, maka dia puasanya batal ya. Iya, meskipun sudah hampir maghrib, itu udah mendekati jam 5 mendekati maghrib, tiba-tiba keluar darah haid, ya batal puasanya hari itu ya. Tapi kan udah puasa seharian, gimana ya, itu nanti sama Allah dikasih pahala sendiri ya. Terus bagaimana sih sunah-sunah puasa, apa sih yang bisa kita kerjakan selama menjalankan ibadah puasa untuk nambah-nambah pahala? Yang pertama, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka itu juga termasuk kesunahan dalam berpuasa. Mengakhirkan makan sahur juga termasuk sunah-sunah puasa. Umpama kan subuhnya jam 4, anak-anak makan sahurnya setengah 4 gitu, itu namanya mengakhirkan sahur. Kalau anak-anak subuhnya jam 4 makan sahurnya jam 2, itu belum mengakhirkan sahur namanya, masih lama kan waktunya. Menyegerakan berbuka artinya apa? Bukan berarti segera makan ya, segera berbuka puasa, tidak. Tetap nunggu waktu berbuka. Jadi ketika sudah datang waktu maghrib itu ya kita segera berbuka ya, segera membatalkan puasa dengan minum, dengan makan makanan yang manis atau dengan makan nasi ya. Itu namanya menyegerakan berbuka. Yang kedua, berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka. Jadi sebelum anak berbuka itu langsung nyerobot aja minum, enggak, tetap doa dulu supaya kita dapat tambah-tambah pahala, kan lumayan. Kapan lagi kita dapat tambahan pahala ya? Bagaimana doanya? Bisa kan ya? Yang ketiga, melaksanakan sholat sunnah tarawih dan sholat sunat witir. Jadi ketika malam hari kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir, itu juga termasuk sunnah puasa dan dapat menambah pahala kita. Bagi yang mengerjakan, kalau nggak mengerjakan sholat tarawih dan sholat witir, ya nggak dapat tambahan lah ya. Selanjutnya, syukron kasir, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga puasanya lancar dan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kita berjumpa lagi di Ramadan tahun depan ya. Terima kasih Bunda akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih Bunda ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.